dengan segala kerendahan hati, dengan memohon doa dari semua, dengan berharap ridho, petunjuk, dan inayah darinya. Insya Allah perjalanan panjang ini tidak menjadi perjalanan yang berat, tapi menjadi perjalanan yang ringan, perjalanan yang penuh kemudahan darinya. Kita niatkan ikhtiar ini sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuhan yang memberi kekuasaan kepada siapa yang Ia kehendaki, dan yang mencabut kekuasaan dari siapa yang Ia kehendaki pula. Karena di tangannya lah segala kebajikan, dan Ialah yang memiliki kuasa atas segalanya. Bang Surya Paloh yang saya amat hormati, seluruh keluarga besar Nasdem yang saya banggakan. Bismillah, kami terima, kami siap jalan bersama. Semua lagi kita di channel yang perlu dibagikan gratis, tidak bayar, subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kicau Selatan yang berbahagia, mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah, Tuhan yang Maha Kuasa. Hari ini jagat politik Indonesia geger, gegap gempita riuh rendah. Geger karena adanya satu terobosan ciamik dari Partai Nasdem yang secara resmi mendeklarasikan akan mengusung Anies Baswedan sebagai capres Partai Nasdem di Pilpres 2024. Meski tidak serta-merta pencapresan ini bisa langsung dilakukan oleh Nasdem sendiri, tetapi setidak-tidaknya ini adalah langkah strategis yang patut diacungi jempol. Sekali lagi, Partai Nasdem, dan tentu saja dengan nakodanya yang negarawan, Pak Surya Paloh, menunjukkan kemampuannya dalam membaca peta perpolitikan di Indonesia, menunjukkan kepekaannya terhadap apa yang hidup di tengah-tengah masyarakat. Begitu berharapnya masyarakat akan lahirnya satu kepemimpinan alternatif yang bisa menyelesaikan masalah besar dari bangsa ini. Begitu rindunya masyarakat akan kehadiran seorang pemimpin yang benar-benar negarawan, pemimpin yang punya kapabilitas intelektual yang mumpuni, pemimpin yang punya leadership yang mumpuni, pemimpin yang telah teruji jejak rekornya, baik jejak rekornya dari sisi personality, komitmen, personality, contribution terhadap bangsa ini, bahkan terhadap dunia, dan tentu saja adalah personality, prestasi yang dia raih ketika menjabat sebagai sosok atau seseorang pejabat publik di negeri ini. Dan Nasdem membaca itu dengan benar, Nasdem membaca itu dengan tingkat kepekaan yang tinggi terhadap harapan masyarakat, terhadap denyut nadi masyarakat, dan lahirlah apa yang hari ini dideklarasikan oleh Nasdem, yaitu menunjuk Anies Baswedan sebagai calon presiden dari Partai Nasdem tahun 2024. Menurut ramalan Bang Kica, pasca deklarasi oleh Partai Nasdem ini akan bermunculan deklarasi baru yang akan dilakukan oleh partai-partai lainnya. Boleh jadi PKS, boleh jadi Demokrat, boleh jadi PAN, boleh jadi P3. Karena apa? Karena sesuatu yang baik itu memberikan resonansi baik dan akan ditangkap oleh jiwa-jiwa yang baik, dan jiwa-jiwa yang baik akan melakukan hal yang sama. Dan Bang Kica yakin presidensial threshold 20% itu akan bisa dicapai dengan bergabungnya beberapa partai mengikuti jejak Partai Nasdem. Kita tahu Nasdem punya gagasan besar yang sebelum ini setidaknya Bang Kica mencatat ada dua hal besar yang Nasdem pernah lakukan. Satu dengan apa yang mereka sebut restorasi Indonesia, satu ide besar, ide brilian yang barangkali sampai saat ini karena tidak memegang kekuasaan, Nasdem tidak mampu mewujudkannya secara fully, secara penuh. Lalu yang kedua, gagasan besar atau sesuatu yang besar yang pernah dilaksanakan oleh Nasdem adalah menyaring
tokoh-tokoh bangsa, menyaring orang-orang yang mumpuni di negeri ini, lalu kemudian membiayai pencalonan mereka dalam pemilihan legislatif. Sehingga kita tahu bahwa mayoritas dari legislator yang ada dari Partai Nasdem, kita bisa lihat kiprahnya yang cukup menonjol di parlemen saat ini. Lalu dalam pidatonya Surya Paloh menyampaikan, banyak orang bertanya kepadanya, kenapa harus Anies Rashid Baswedan? Kenapa Anies Rashid Baswedan? Dan dengan sedikit jok, Surya Paloh menjawab sendiri pertanyaan tersebut. Why not the best? Why not the best? Ya, Bang Kicah sendiri setuju dengan apa yang dinyatakan oleh Pak Surya Paloh. Untuk saat ini, dari pemimpin-pemimpin yang menonjol, setidaknya 3 nama besar, Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, dan Anies Baswedan, ditinjau dari sisi apapun, berdasarkan penilaian subjektif Bang Kicah, maka Anies Baswedan is the best. Soal leadershipnya jelas, beliau terlahir bukan ujuk-ujuk menjadi pemimpin. 1, beliau adalah cucu dari pahlawan nasional A.R. Baswedan. 2, sejak dari kecil beliau telah menjadi pemimpin dari organisasi. Ketika SMP beliau adalah salah satu ketua OSIS, ketika SMA beliau pernah menjadi ketua OSIS se-Indonesia, dan pada saat kuliah di Universitas Gadjah Mada beliau adalah salah seorang ketua senat. Lalu dari sisi intelektualitas, jelas capaian beliau paripurna S3 di Amerika Serikat, dan beliau juga pernah berkuliah di Jepang, dan beliau pernah masuk menjadi 100 besar tokoh muda yang berpengaruh di dunia ini. Itu dari sisi intelektualitasnya. Lalu bagaimana dari sisi integritasnya? Tidak diragukan lagi, Anies Baswedan adalah orang yang banyak berkontribusi pada saat KPK dilanda oleh badai. Anies Baswedan selalu menjadi orang paling terdepan untuk menjaga keberadaan KPK. Beliau juga pernah menjadi panitia seleksi pimpinan KPK. Jadi secara integritas, Anies Baswedan sudah tidak perlu kita ragukan lagi. Lalu bagaimana dengan kemampuan dia sebagai pejabat publik? Ya, beliau terakhir dan sampai tanggal 16 Oktober nanti adalah menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Tentu itu pejabat publik. Dan untuk yang satu ini, Bang Kicah tidak perlu banyak berkomentar. Mari kita lihat dari award yang Pemda DKI terima. Lalu soal laporan keuangan, sebagai seorang akuntan, Bang Kicah tahu persis bahwa 5 tahun berturut-turut DKI meraih pendapat wajar tanpa pengecualian dari BPK, pendapat yang tidak pernah diraih oleh gubernur-gubernur sebelumnya, sekalipun tidak pernah diraih. Artinya ini adalah prestasi yang menonjol juga gitu. Dari sisi kerukunan warga sudah tidak bisa dibantah lagi bahwa hampir semua pemuka agama berterima kasih kepada Anies Baswedan, karena dalam kepemimpinan Anies Baswedan ini mereka benar-benar merasakan kehadiran, katakanlah negara, kehadiran pemimpin di tengah-tengah umat beragama. Dan bahkan tidak sedikit yang berharap agar Anies Baswedan diberi tanggung jawab yang lebih luas lagi dalam arti kata memimpin republik ini. Bagaimana respon Anies Baswedan terhadap pencalonan yang gegap gempita yang dilakukan oleh Partai Nasdem? Mari kita ikuti pidato inspiratif Pak Anies Baswedan. Kenapa Anies Baswedan? Jawabannya adalah why not the best? Saudara, saya mengaturkan terima kasih atas semua perhatian. Semoga Tuhan yang Maha Kuasa akan memberikan ridhonya dan perlindungan bagi kita semuanya. Ya Allah, terimalah doa kami. Terima kasih. Kita akan dengarkan pikiran-pikiran dan sambutan dari Bung Anies Baswedan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Partai Nasdem bersatu berjuang menang. Partai Nasdem bersatu berjuang menang. Partai Nasdem menang, menang, menang. Pastinya memenangkan Bapak Anies Rashid Baswedan juga pasti. Sambutan calon presiden Partai Nasdem pada pemilu 2024.
Bapak Anies Rashid Baswedan. Yang saya hormati, yang kami banggakan, yang kami teladani, Bapak Surya Paloh, Ketua Umum Partai Nasional Demokrat. Yang saya hormati, yang saya banggakan, seluruh keluarga besar Partai Nasional Demokrat dan seluruh hadirin sekalian yang saya hormati, dan teman-teman media yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebuah pagi yang cerah, suasana Jakarta yang tenang, masa depan Indonesia yang insya Allah lebih cerah. Kita berkumpul di tempat ini yang insya Allah membuat babak baru untuk perjalanan Nasdem dan perjalanan Indonesia ke depan. Dalam manifesto Nasional Demokrat yang berjudul Restorasi Indonesia, izinkan saya bacakan sebagian isinya. Ini isi manifesto itu. Kami mencita-citakan demokrasi Indonesia yang matang, yang menjadi tempat persandingan keragaman dengan kesatuan, dinamika dengan ketertiban, kompetisi dengan persamaan, kebebasan dengan kesejahteraan. Pesan itu saya pegang terus, pesan itu saya ingat terus, pesan itu saya bawa terus sejak dibacakan pada saat itu. Dan saya pun menyaksikan Nasional Demokrat konsisten menjalankan pesan dalam manifesto itu. Semangat ini adalah semangat kematangan berdemokrasi, semangat kematangan bernegara, semangat kematangan untuk menomorsatukan kepentingan negara, kepentingan Republik di atas semua. Dan hari-hari ini izinkan saya menyampaikan bahwa Bang Surya Paloh telah melaksanakan secara konsisten menjadi teladan bagi kita semua dalam keberanian. Keberanian untuk konsisten. Konsistensi membutuhkan keberanian. Konsistensi membutuhkan sebuah kesolidan pikiran antara apa yang ada di dalam gagasan, apa yang ada dalam hati, dan apa yang ada di dalam tindakan. Hari-hari ini kita menyaksikan itu. Karena itulah ketika Bang Surya dan teman-teman di Nasdem mengajak kami untuk berdampingan, untuk berjalan bersama, untuk meneruskan pembangunan di Republik ini, untuk memperbaiki yang kurang, untuk menuntaskan yang belum, maka dengan memohon ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan memohon petunjuk darinya, dan dengan seluruh kerendahan hati, Bismillahirrahmanirrahim, kami terima dan bersiap untuk menjawab tantangan itu. Disertai dengan rasa terima kasih yang mendalam, disertai dengan rasa rendah hati, kami yang saat ini masih bertugas di Jakarta, kami yang penuh dengan tadi disampaikan, kita semua tidak ada yang sempurna. Kami semua memiliki ketidaksempurnaan, tapi kita jalan bersama, kita saling mengisi, saling menopang, dan insya Allah menjadi keutuhan kekuatan yang bisa menggerakkan perubahan di negeri ini. Di masa yang tersisa kami bertugas, Bang Surya, di Jakarta, tepat 2 minggu sejak hari ini. Tanggal 16 Oktober kami tuntas. Izinkan kami menuntaskan yang di Jakarta sampai dengan tuntasnya tanggung jawab yang diamanahkan oleh rakyat Jakarta. Izinkan kami nanti mengembalikan amanat dan mandat dari rakyat Jakarta, datang tanpa muka, pulang tanpa punggung untuk warga Jakarta. Sesudah itu kita langsung
bersiap membangun kolaborasi yang solid, bersiap untuk melaksanakan apa yang diamanahkan oleh Partai Nasdem sebagai bagian dari tanggung jawab kita untuk negeri ini, dan insya Allah niat baik, keinginan luhur yang menjadi cita-cita kita akan bisa tercapai. Sebagaimana kata orang Aceh, jada wajadi, menen tapinta menen jadi. Kira-kira artinya begitu niat langsung jadi, apa yang diinginkan semoga segera terjadi. Sekali lagi dengan segala kerendahan hati, dengan memohon doa dari semua, dengan berharap ridho, petunjuk, dan inayah darinya, insya Allah perjalanan panjang ini tidak menjadi perjalanan yang berat, tapi menjadi perjalanan yang ringan, perjalanan yang penuh kemudahan darinya. Kita niatkan ikhtiar